Baik, langsung saja saya buka ya untuk web kedua hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Insya Allah sehat. Alhamdulillah ya, insya Allah baik semuanya ya. Mohon maaf ya, webnya ini dilaksanakan di hari Minggu ya, kalau sebelumnya di hari Sabtu malam ya, karena kegiatan saya di minggu ini sangat padat ya, jadinya saya baru sempat melaksanakan web di hari Minggu ya. Dan saya pun rata-rata di sini juga pekerja ya. Betul, Bu. Jadi ya paling nggak kan hari yang agak longgar itu kalau nggak Sabtu ya Minggu ya. Mungkin juga ada yang hari Sabtu atau Minggu juga sedang bekerja gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang sambil bekerja silahkan menyimak saja. Oke, kita sudah memasuki tugas yang kedua ya di pertemuan kelima kemarin ya. Jadi tugas kedua tersebut adalah lanjutan dari tugas yang pertama ya. Kalau yang apa namanya? Yang pertama kemarin sudah banyak yang apa namanya direvisi ya tugasnya ya. Dan sudah saya nilai kembali. Apakah masih ada yang belum berubah nilainya? Takutnya itu memang dari sistemnya itu terkadang eh walaupun sudah saya save ternyata dia nggak kesimpan gitu. Sering itu terjadi seperti itu. Jadi saya sudah melakukan apa namanya perubahan nilai, tapi ternyata tidak berubah nilainya gitu. Coba apa namanya dicek lagi ya masing-masing ya. Apakah nilainya kalau misalkan Anda sudah melakukan revisi, apakah nilainya itu sudah berubah atau belum? Nah, ini silakan Anda cek masing-masing ya. Kalau misalkan ada yang belum berubah, silakan info ke saya ya. Sebutkan Anda dari kelas mana ya, kelas 172 atau kelas 189. Gitu ya. Karena apa namanya? Sistem LMS ini sering ini ya, sering error. Nah, sampai saat ini saya itu tidak bisa menggunakan apa namanya? Proses ini ya, web yang melalui Microsoft Teams ya, yang ada di LMS sampai sekarang itu tidak bisa. Asal saya save itu gagal, gagal, gagal. Nah, makanya saya tetap seperti yang sebelumnya ya. Jadi saya menggunakan apa Zoom, media Zoom gitu. Karena saya sudah berkali-kali mencoba itu gagal terus. Mungkin karena kan sistemnya itu yang apa namanya yang mengakses itu tidak hanya satu atau tidak hanya ratusan orang ya mungkin kan ribuan orang ya karena kan se-Indonesia kan bisa jadi apa sering terjadi permasalahan atau error ya. Oke. Sebelumnya di tugas yang pertama itu kan Anda diminta untuk membuat semacam apa proposal usaha bisnis ya. Di situ Anda diminta untuk apa menjelaskan definisinya ya, menetapkan judulnya dulu ya, judulnya tentang usaha apa, lalu definisinya bagaimana, lalu tujuan operasi bisnisnya itu seperti apa ya. Lalu desain produknya bagaimana ya. Anda harus membuat deskripsi produk, mungkin sketsa atau prototipe sederhana dari produk tersebut. Lalu Anda juga dimintakan untuk menjelaskan desain tersebut apakah sudah memenuhi kebutuhan pelanggan atau belum gitu ya. Lalu bagaimana strategi operasinya dari apa strategi produksinya ya, mungkin alasan pemilihan strategi tersebut dan lain-lain. Lalu strategi prosesnya bagaimana, rancangan alurnya ya, menggunakan alur diagram flowchart ya.
Lalu dari segi apa? Dari segi sumber daya manusianya dan desain kerjanya. Ya, di sini Anda diminta untuk apa? Menentukan struktur tim kerjanya, rancangan sistem kerjanya, bahkan Anda harus menyertakan sistem motivasi atau insentif yang akan diterapkan. Oke. Lalu untuk tugas yang kedua, ini kan berkaitan ya, masih berkaitan dengan tugas yang pertama. Jadi kalau bisa Anda masih menggunakan produk yang pertama Anda buat ya. Jadi ini berkelanjutan dari tugas ke satu. Nah, di sini capaian pembelajaran untuk yang tugas kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu merancang keputusan strategis ya dalam manajemen operasi, dalam pemilihan lokasi, dan perancangan tata letak fasilitas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Jadi di sini dalam merancang tata letak ya, fasilitas itu sangat berkaitan dengan efektivitas atau output yang akan dihasilkan. Ya, kalau di dalam suatu industri ya di pabrik itu biasanya kita harus benar-benar merancang nih bagaimana tata letak masing-masing prosesnya. Gitu. Ya. Kalau di perusahaan Jepang dulu ya, saya pernah bekerja di perusahaan Jepang khususnya di otomotif ya. Dulu saya pernah di apa namanya kawasan MM 2100. Nah, itu sangat diperhatikan sekali kaitannya dengan tata letak peralatan yang yang digunakan ya. Biasanya jarak letak dari dari si personal tersebut melakukan assembling atau perakitan terhadap pengambilan komponen-komponen dari produk tersebut itu tidak boleh terlalu jauh. Biasanya itu dekat ya, didekatkan. Karena apa? Karena 1 atau 2 detik itu sangat berpengaruh ya terhadap output yang dihasilkan gitu ya. Jadi kalau di industri itu biasanya ada yang namanya cycle time gitu ya. Jadi kita dicek ya setiap 1 menit tuh kita harus menghasilkan output berapa. Jadi sudah jelas dalam 1 hari outputnya yang dihasilkan itu berapa. Terkecuali kalau memang ada kendala mesin error dan lain sebagainya. Nah itu maka nanti dikasih keterangan bahwa hari ini tidak target karena ada error mesin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini penting sekali kaitannya dengan tata letak fasilitas ya. Lalu indikatornya yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam pemilihan lokasi. Ya. Lalu mahasiswa mampu menyusun tata letak yang efisien dan sesuai dengan strategi proses yang telah dipilihnya, gitu ya. Oke. Melanjutkan proyek sebelumnya, silakan merancang aspek lokasi dan tata letak operasional gitu ya, tugasnya ya dari bisnis yang telah dibuat. Ya, yang pertama, Anda diminta untuk apa? Untuk menganalisis pemilihan lokasinya, gitu ya, dari identifikasi kebutuhan lokasi berdasarkan jenis produk atau jasa. Lalu menjelaskan apa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi tersebut, ya. Lalu yang ketiga, Anda diminta untuk menentukan apakah lokasi yang dipilih itu bersifat strategis dan mendukung operasi, gitu ya. Lalu selanjutnya Anda diminta untuk menentukan metode pemilihan lokasinya, yaitu gunakan salah satu metode analisis pemilihan lokasi, serta jelaskan proses pemilihan dan hasilnya. Selanjutnya, untuk strategi tata letak di sini Anda diminta untuk menentukan strategi tata letak yang sesuai. Lalu Anda diminta untuk menjelaskan alasan pemilihan strategi tersebut ya berdasarkan karakteristik operasinya. Selanjutnya, desain tata letak. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat sketsa atau diagram tata letak fasilitas, misalkan dari produksi, dari pelayanan atau kantor dan lain-lain gitu ya. Lalu Anda diminta untuk menjelaskan ya alur kerja, efisiensi ruangnya dan pertimbangan ergonominya itu bagaimana.
Selanjutnya Anda diminta untuk mengevaluasi efisiensi tata letaknya, ya. Yang pertama, Anda diminta untuk menganalisis potensi bottleneck-nya, waktu tempuh antar stasiun kerjanya, dan efisiensi aliran material atau informasi. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Kalau misalkan tidak diperlukan apa namanya perbaikan ya tidak usah. Oke, kalau sudah sudah saya cek ya atau saya lihat dari tugas yang sudah dikirim, ini alhamdulillah rata-rata itu sudah bagus ya, sudah bagus dari isinya ya. Tapi di sini memang masih ada beberapa yang berkaitan dengan penulisannya itu masih belum sesuai, jadi belum rapi gitu ya. Di sini akan kita bahas ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum sesuai. Bentar, saya buka dulu. Oke, sebelum saya mulai, saya mau absen dulu ya. Nah, jadi saya absen 2 kali di awal dan di akhir ya. Nah, jadi ini kan gabungan ya, gabungan antara dari kelas 172 ya, manajemen operasi bisnis 172 dan 189. Nah, sekarang saya mau absen dulu nih dari yang kelas manajemen operasi bisnis 172. Jadi web kita nanti tinggal ini ya, 1 kali lagi ya di sesi ke-8 masih ada web ke-3. Oke, saya absen. Dinda Humairoh ada nggak? Oke, nggak ada ya Dinda Humairoh. Selanjutnya Cahaya Indri, ada tidak? Oke, tidak ada. Ayu Nur Hidayah, nggak ada. Erika Mustika Dewi, nggak ada. Egi Junaidi, Hadir Bu saya Bu. ada ya. Oke. Selanjutnya Fitri Salendra, ada nggak ya Fitri Salendra? Ada nggak Fitri? Fitri. Ya, ada Ibu. Oh ada, oke. Selanjutnya Desta Yusfika, sepertinya tidak ada. Selanjutnya Devi Aryani, Hadir Ibu. oke. Selanjutnya Priti Sinta, Hadir Bu. oke. Selanjutnya Cindy Pungki, nah, tidak ada ya Cindy ya. Erliana Listio, Hadir Ibu. oke. Ya. Selanjutnya Arzena Yulia Putri. Arzena sudah tidak ada. Tiara Alfuja. Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya Amanda Putri. Nggak ada ya Amanda ya. Oke. Elsa Safitri. Nggak ada. Lestari.
Mana Lestari? Ya, tidak ada. Selvia Anggraini. Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya Anissa Nurjannah. Hadir Bu. Udah ya. Oke. Selanjutnya Ferani Rizna Aulia. Ada nggak ya? Hadir Bu, hadir. Oke. Selanjutnya Agnes Birgita. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Arya Nugraha Badrussalam. Hadir, Bu. Oh, oke. Selanjutnya Dina Eka Saputri. Nggak ada ya Dina ya. Selanjutnya Ferry Hasan. Ada. Oke. Selanjutnya Pipit Devina. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Putri Retno. Sepertinya tidak ada. Selanjutnya Safira Legina. Tidak ada. Siti Ermawati. Ada nggak Siti Ermawati? Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Safira Dina Zabrina. Nggak ada ya Safira. Selanjutnya Teguh Dwi Erlangga. Nggak ada. Yang terakhir Arum. Hadir Ibu. Ada ya Arum ya. Oke. Nah ini yang dari kelas 172. Selanjutnya saya absen dari kelas 189. Ini tidak urut abjad ya absennya, jadi saya sesuai ambil dari LMS saja ya, karena di LMS juga urutannya itu tidak urut abjad. Oke, yang pertama Sari Mariati. Hadir Bu. Oke, kedua Rifa Anggraini. Nggak ada ya. Selanjutnya Harmonis. Hadir Ibu. Oke, selanjutnya Niken Ayu Larasati. Nggak ada ya. Oke, selanjutnya Madika Kirna. Nggak ada. Terus Intan Nuraini. Nggak ada. Putri Nasya. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Citra Wandasari. Hadir Bu. Udah ya. Oke. Selanjutnya Risa Lestari. Hadir Bu. Ada ya. Oke. Selanjutnya Putri Nur Fitrianingsih. Nggak ada. Selanjutnya Riko. Hadir, Bu. Ya. Oke. Selanjutnya nih Ketut Pinaryanti. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Gita Fadila. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Ana Arifah. Ana ada nggak? Ana tidak ada. Selanjutnya Ahmad Rifan. Nggak ada. Terus Nova Karisma. Sepertinya tidak ada. Devinka. Tidak ada. Sri Wulandari. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Siti Hoirunisa. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Zulfani. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Lestari Ekowati. Nggak ada ya Lestari. Selanjutnya Jonathan Chandra.
Sepertinya tidak ada. Selanjutnya Winda, Fitria. Sepertinya tidak ada. Selanjutnya Alian. Alian tidak ada ya. Selanjutnya Cika Izati. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Dikna. Ada ya. Oke, selanjutnya Ferliana. Ada nggak ya Ferliana ya? Nggak ada ya. Oke. Selanjutnya Irma Rosmaya. Nggak ada. Kadek Eni Marlina. Nggak ada. Hadir Reta. Bu, Ah, Eni ada. hadir Bu. Oh, ini Ya Bu. ada. Kadek Eni ya. Soal namanya Eni saja. Betul Bu. Oke. KDN ini Bu. Selanjutnya Reta Umiati. Nggak ada ya. Oke. Nanti untuk absensi itu yang input saya ya ke sistem. Nah, kalau misalkan hari ini ikut tutor tetapi kok belum terabsen, nanti tolong segera hubungi saya ya. Takutnya apa terlewat ya. Tuh, boleh di grup apa namanya WA saja ya. Chat. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas ya tugas dari Cindy. Apa nih? Sebentar. Dari Cindy Pungki Febriani. Oke, sini ada nggak sih Cindy Pungki Febriani? Cindy Pungki Febriani, Cindy. Oke, berarti Cindy ini tapi nggak masuk ya hari ini ya. Di Zoom tidak ada dari kelas 172. Oke. Mungkin Cindy juga minggu lalu tidak mengikuti ini ya, web satu ya. Dan mungkin juga tidak apa buka rekaman ya. Jadi masih belum sesuai, masih jauh dari kata sesuai tugas yang dibuat. Oke, share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, oke. Mari kita lihat tugas Cindy. Kalau dilihat nih ya dari tugas Cindy, ya ini belum ada covernya, ya belum ada covernya, terus tidak dijelaskan di sini kaitannya judul bisnisnya itu tentang apa, gitu ya. Jadi di sini Cindy itu langsung menceritakan tentang analisis pemilihan lokasi, ya. Di sini ya. Nah, di sini juga identifikasi kebutuhan lokasi berdasarkan jenis produk yang Anda tawarkan. Misalnya, apakah Anda memerlukan lokasi dengan visibilitas tinggi, akses mudah ke transportasi, atau dekat dengan pemasok. Nah, ini malah menjelaskan tentang analisis pemilihan lokasinya gitu. Jadi ini belum jelas ya, apa ide bisnis apa yang ia buat gitu ya. Nah, ini masih belum jelas nih ya. Ini malah menjelaskan metode pemilihan lokasi yaitu gunakan salah satu metode ya. Ya apa metode yang Anda pilih itu yang mana? Gitu ya. Di sini tuh masih belum dijelaskan oleh Cindy. Nah, terus dari segi penulisan juga masih masih belum rapi ya. Harusnya dirapikan marginnya ya. Kalau misalkan eh, satu analisis pemilihan lokasi berarti ya penjelasannya itu yang di bawah di sini misalkan menggunakan A titik gitu ya apa gitu ya ini dirapikan marginnya seperti itu ya. Nah, di agak dimundurkan ya. Nah, di
setarakan, nah, misalkan gitu ya, dirapikan. Kalau nggak maju ya, nah misalkan dirapikan, misalkan ya, ini karena belum rapi nih, punya Cindy ya. Lalu bisa di rata kanan kiri gitu ya, dirapikan penulisannya. Misalkan menggunakan spasi 1,5 ya, berarti klik CTRL +5 gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan terlihat lebih rapi penyusunan penulisannya, itu ya. Jadi marginnya diperhatikan ya. Oke, terus strategi tata letak. Nah, ini malah menjelaskan tentang strategi tata letak. Jadi bukan strategi tata letak bisnis, usaha bisnis yang ia pilih gitu ya. Lalu desain tata letak. Nah, di sini mana? Desainnya belum dijelaskan desainnya seperti apa ya. Karena di awal sudah tidak menentukan ya judul bisnisnya apa, tentang apa gitu ya. Nah, ini juga tidak dilengkapi ya dengan apa sumber referensinya. Tuh. Ya, ini jadi tugasnya Cindy masih sangat ini ya, belum sesuai ini ya. Jadi harus direvisi ya. Oke. Oke. Oke, coba kita bahas yang lain lagi yang masih belum sesuai itu di sini ada tugasnya Safira Legina. Safira Legina ada nggak ya? Safira juga nggak ada ya di Zoom ini. Oke, nggak apa-apa kita lihat saja tugas dari Safira. Oke, sini ya bisa Anda lihat ya tugas dari Safira. Nah, ini sama ya, tidak ada covernya ya, tidak diberi apa nama judul bisnisnya apa ya, mungkin nama, NIM dan lain sebagainya tidak ditulis dengan jelas ya. Terus di sini langsung dia bab 7 analisis pemilihan lokasi mana, bab 1 sampai 5-nya itu mana ini. Belum dijelaskan di sini ya. Nah, ini identifikasi kebutuhan lokasi berdasarkan jenis produk jasa. Nah, di sini ada ya nama produknya sebenarnya Naturaware ya. Nah, ini tapi tidak ada penjelasan awalnya tentang bisnis ini. Jadi tahu-tahu kan ini karena berkaitan ya sama tugas satu. Jadi kalau bisa itu disertakan juga tugas yang pertama ya. Jadi berkaitan gitu ceritanya ya. Oke, terus di sini juga penulisannya juga belum rapi ya. Gunakan jenis huruf yang Times New Roman ukuran 12 gitu ya. Nah, ini masih belum rapi nih terkait tuh ya marginnya juga belum rapi gitu ya. Eh, eh. Ini kalau misalkan di sini ada poin-poin yang akan dijelaskan, berarti ini kasih penomoran, misalkan A titik apa akses transportasinya mudah. Nah, ini misalkan di penjelasannya. Kalau di sini penjelasannya misalkan ya, itu berarti ditarik, dirapikan itu ke samping. Nah, berarti ini adalah penjelasan dari poin A gitu ya. Terus misalkan poin B-nya ini lingkungan yang mendukung proses misalkan. Berarti kita kasih poin B, misalkan aktivitas ini adalah penjelasan dari poin A. Yang berarti ya kita tarik, kita rapikan seperti ini. Terus yang C, misalkan C ini apa? Biaya sewa terjangkau. Berarti ini juga kita rapikan karena ini penjelasan dari poin C gitu ya. Jadi dirapikan marginnya. Kan kalau gini jelas ya. Jadi oh ini poin A tentang akses transportasi mudah. Oh penjelasannya ternyata proses pengiriman produk ke konsumen itu karena model make to order membutuhkan akses yang mudah ke jasa ekspedisi atau kurir. Nah, jadi kalau penulisannya rapi seperti ini jadi
bisa ini ya jelas terbaca maksud tujuan dari poin A ini apa. Nah, ini kan ini rata-rata nggak dikasih ini ya penomoran nih. Ya, jadi bingung ya, membuat bingung pembaca kalau seperti ini. Lalu tata letaknya di sini, tata letaknya apa? Tidak digambar sketsanya ya. Sketsa tata letaknya itu bagaimana? Ya, terus ini belum memenuhi tugas yang diminta pada tugas kedua seperti analisis apa namanya bottleneck-nya dan lain sebagainya. Nah, ini belum nih. Ya, jadi ini masih belum sesuai ya. Oke. Oke, kita bahas lagi untuk tugas ada nih tugasnya Ermawati. Ada ya Ermawati ya? Sepertinya ada. Adanya kayak ikut Zoom Ermawati tadi. Siti Ermawati, fine. Oh, ya, ini ya kita lihat tugasnya Ermawati. Oke, bentar. Oke, ini kita lihat tugasnya Ermawati. Di sini juga sama dari tugas Ermawati ini, oh, belum diberikan apa covernya ya. Terus jenis produk atau jasa yang dipilih itu apa? Oh, sini sudah ada ya, produk Nutribur namanya. Ya, Nutribur. Ini mana penjelasan di awalnya ya, tugas pertamanya itu mana tidak disertakan. Oke, di sini, nah ini belum dirapikan ya penulisannya. Ya, istilahnya ini masih mentah ya, belum dirapikan, tidak dirapikan penomorannya ya. Mungkin juga apa namanya spasinya ya, gunakan spasi 1,5 gitu ya, biar lebih rapi. Nih. Selanjutnya apa nih metode pemilihan lokasinya? Tuh. Nah, ini tidak boleh kosong seperti ini ya. Harus dilengkapi, jangan ada kosong seperti ini, terlalu jauh ini ya. Tapi kalau misalkan per bab itu kalau bisa memang beda halaman ya. Misalkan bab satu, bab 2 di sini ya, berarti harus beda halaman antara bab satu sama bab 2 gitu ya. Tetapi jangan sampai terlalu kosong seperti ini ya, berarti Anda harus tambahkan lagi penjelasannya ya. Itu seperti itu. Lalu di sini ada strategi tata letak ya. Mana sketsanya ya? Sketsanya jangan seperti ini ya, bingung ya ini sketsa seperti ini ya. Oke lah ada 3 zona, mungkin ya ada zona persiapan bahan, zona memasak ya, ada zona pengemasan itu bentuknya seperti apa? Boleh Anda buat kotak-kotak dan sebagainya. Ini jangan seperti ini tapi ya sketsanya. Oke, nah ini udah sampai sini aja mana analisis bottleneck-nya, mana sumber referensinya. Nah ini masih belum lengkap ini tugasnya ya. Ini harus segera direvisi nih untuk Ermawati ya dan dipost ulang. Ya, gitu. Oke, sebentar.
Kita buka dulu tugas. Oke, nanti harapan saya sih untuk apa namanya tuh web yang ketiga itu ya, dari Anda itu apa ya mungkin beberapa orang itu melakukan presentasi ya dari keseluruhan tugas yang sudah eh, dibuat gitu ya. Tes ya. Nah, nanti gitu ya untuk next to web itu jadi nanti Anda yang apa mencoba presentasi dari proposal bisnis yang Anda buat gitu ya. Berarti dari tugas satu, dua, dan yang terakhir tugas ketiga ya. Jadi kalau yang nanti tugas ketiga, untuk tugas yang ketiga itu nanti Anda diminta untuk melanjutkan tugas sebelumnya, berarti masih berkaitan dengan tugas satu dan dua. Nah, di sini Anda diminta untuk merancang sistem pengendalian kualitasnya, ya, manajemen rantai pasok dan persediaan, serta peramalan dan perencanaan agregat produksinya. Itu bagaimana? Ya. Lalu dalam perencanaan dan pengendalian kualitas, di sini Anda dimintakan untuk menentukan standar kualitas produk jasanya itu bagaimana, lalu rancangan metode pengendalian kualitasnya itu bagaimana, lalu menjelaskan bagaimana kualitas dijaga sepanjang proses produksi atau pelayanan. Lalu manajemen supply chain-nya dan persediaannya itu bagaimana ya? Identifikasi komponen dari rantai pasoknya dari supplier mungkin, dari produksinya, distribusinya hingga sampai ke pelanggan. Selanjutnya Anda diminta untuk menentukan strategi pengelolaan persediaan. Nah, itu Anda strateginya bagaimana? Lalu selanjutnya diminta untuk membuat diagram alur rantai pasok dan sistem pengadaan bahan bakunya. Lalu Anda diminta untuk membuat apa? Membuat peramalan permintaan. Di sini Anda diminta untuk melakukan peramalan permintaan untuk 6 bulan ke depan, ya. Lalu jelaskan asumsi dan data yang digunakan. Lalu perencanaan agregat produksinya. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat rencana agregat produksi berdasarkan hasil peramalan. Nah, lalu menentukan strategi perencanaan agregatnya dan membuat tabel rencana produksi bulanan dan analisis kapasitas. Jadi itu nanti untuk tugas yang ketiga itu masih berkaitan dengan tugas ke satu dan kedua. Tuh. Oke, selanjutnya kita bahas lagi ya tugasnya dari Sari Mariati. Coba kita share screen dulu, Sari Mariati. Ini ya, kalau Anda lihat ya, tugas dari Sari Mariati ini sudah bagus ya, sudah ada apa namanya covernya ya, cover. Judulnya apa? Eco Bottle ya, yang botol minuman, botol ramah lingkungan ya, botol minuman ramah lingkungan. Nah di sini, ya ini harusnya disertakan nih tugas pertamanya. Yang kemarin itu masih disertakan. Di sini selanjutnya apa? Perancangan aspek lokasi dan tata letak operasional bisnis. Misalkan ini bab berapa? Bab 3 misalkan gitu. Boleh ya. Terus pendahuluan. Di sini ya pendahuluan boleh lah. Tapi ini Anda kalau Anda lihat nih tulis apa penulisannya masih tidak rapi ya. Ini harusnya dirapikan rata kanan kiri gitu ya. Mungkin di sini Anda buat alinea gitu ya. Nah, itu dirapikan ya. Misalkan nah, ini harus dirapikan nih, kanan kiri ya. Tuh, belum rapi. Misalkan ini alinea kedua, itu ya. Nah,
Terus analisis pemilihan lokasi, identifikasi kebutuhan lokasi berdasarkan karakteristik bisnis yang mencakup proses produksi dan penjualan langsung ke konsumen. Nah, kebutuhan lokasinya ini meliputi apa? Pertama, aksesnya mudah bagi pemasok bahan baku, botol, dan komponen elektronik. Oke, kalau misalkan di sini poin subjudulnya 2, di sini A. Nah, ini agak digeser, misalkan gitu boleh. Boleh seperti ini, boleh. Nah, ini juga dirapikan. Enggak, kita tarik saja. Nah, biar rapi. Nah, ini ya, kalau bisa menggunakan angka lagi. Nah, kita ubah itu ya. Kita rapikan. Hmm, itu ya. Nah, jadi ini jelas urut ya. Pertama, analisis pemilihan lokasi. Poin A, identifikasi kebutuhan lokasi. Nah, ini penjelasannya. Aksesnya mudah bagi pemasok, misalkan. Lalu ruang produksinya cukup untuk menampung mesin sederhana perakitan ya. Pengecekan berkualitas. Nah, ini kita cek juga nih apakah sudah rata kanan atau kiri. Berarti kita rata kanan kiri. Nah, gitu ya, dirapikan. Berarti yang bawah ini juga harus mengikuti yang atas. Tuh, dirapikan ya. Nah, kalau misalkan di sini subjudulnya 2 ya, berarti anak-anaknya jangan satu di sini. Ini kan 2, ada subjudul lagi B ya. Dari sini jangan jangan satu. Akan kita kasih yang satu dalam kurung. Tuh, ya. Itu. Lalu C, penentuan lokasi. Misalkan kalau yang di atas itu penulisannya dimulai dari bawah I, berarti ini kita majukan supaya penulisannya dimulai dari di bawah P. Seperti itu. Ini juga kita geser. Hmm. Nah, ini C, berarti di sini poin satu dalam kurung titik. Seperti itu. Ya. Jadi dirapikan penulisannya. Hmm. Ini Sari Mariati ada kan ya? Hmm. Hadir, Bu, tapi maaf saya sambil bekerja, Bu. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nanti tolong direvisi ya, Sari ya. Revisi lagi tugasnya. Ini penulis Baik, Bu. masih belum rapi ya. Nah, terus di sini untuk desain tata letaknya ini masih belum jelas ya. Gambarnya, gambar desainnya di sini. Ditolong dirapikan. Oke, nah, sumber referensinya kalau bisa tuh jangan hanya sedikit ya, karena kan digabung nanti sama tugas yang pertama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya Bu, lanjut. Ya, izin Bu. boleh silakan. Bu, kemarin kan saya udah ngumpulin tugas, Bu. Heeh, Di situ kan Ibu kasih feedback, tugas saya itu masih ada beberapa penulisan yang masih belum rapi. heeh. Nah, boleh Bu, saya minta di review tugas saya, Bu, di mana penulisan yang belum rapinya, Bu. Oke, coba kita buka PDF atau itu ya? PDF, Bu. PDF ya. Kalau PDF itu di sini harus saya itu dulu ya, convert dulu ya. Nah, tugas Egi bisa nggak ya saya buka coba. Nah, bentar. Tugas Egi. Kelihatan nggak ya? Udah tertampil belum?
Udah Bu. Udah ya. Sini kita cek sebenarnya tugas EGD juga sudah bagus ya, sudah bagus nih. Ada covernya ya, covernya. Terus ada namanya NIM. Nah, di sini Anda lihat ini juga bagus disertakan daftar isi. Nah, Anda lihat di sini. Nah, ini loh penulisan daftar isinya. Ini kan masih belum rapi angkanya. Ya kan? Anda lihat nih, belum urut ya. Ini dirapikan. Oh Terlihat iya kan? Bu, tapi ah, ah, itu kan saya pikir karena dia kan masuknya ke sub subbab ya Bu. Jadi subjudul 3.1, Iya, subnya itu 3.11 gitu. betul. Tapi ini kan penulisannya tidak rapi. Coba Anda cari referensi cara penulisan apa Oh, namanya daftar isi yang ada subnya itu bagaimana. Kalau seperti ini itu tidak rapi ya. Jadi nanti Anda rapikan kembali ya. Oke. Nah ini kalau nggak ada subnya mungkin kan kelihatan langsung rapi ya. Tapi yang ini, nah ini harusnya urut nih ya. Gimana? Coba Anda cek ya. Anda cari referensi terkait penulisan daftar isi. Terus di sini ya, misalkan bab satu pendahuluan definisi operasi bisnis ya. Kalau penulisan judul seperti ini tuh jangan kapital semua. Yang kapital semua itu cukup judul bab. Bab satu pendahuluan ini kapital semua nggak apa-apa. Kalau ini yang huruf awalnya saja yang kapital. Ya, misalkan D-nya, O-nya, B-nya gitu. Ya dalam penyusunan proposal itu seperti itu ya. Oke. Terus, kalau ini sudah rapi ya. Misalkan kalau ada istilah asing ya, misalkan tracking, ya, itu dicetak miring ya dalam kaidah penulisan proposal itu seperti itu. Terus selanjutnya kita lihat lagi. Nah, nah ini tidak konsisten nih. Misalkan di sini penomorannya, ya penomorannya itu kan 1.2 tujuan operasional bisnis. Misalkan di sini satu. Poin satu kepatuhan regulasi, poin dua efisiensi waktu dan biaya. Nah, yang poin satu tiga ini misalkan kalau ada sub penjelas lainnya di sini ya satu titik gitu ya, jangan A. Kecuali kalau si satu misalkan kepatuhan regulasi gitu ya, ada penjelasan lagi. Nah, itu boleh A titik B titik gitu ya. Itu kaitannya dengan penomorannya. Oke. Selanjutnya kita cek. Nih, kalau bisa ini jangan terlalu kosong. Sini ditambahkan lagi penjelasan gitu ya. Oke. Nah, kilat freight. Oke, boleh sini apa ya nama produk dan jasanya kilat freight forwarder apa service ya. Oke, boleh ditambahkan sedikit penjelasannya gitu ya. Fitur utama. Oke. Terus, nah ini kan juga tuh manfaat layanan. Apa saja kasih tambahkan kata pengantar di sini manfaat layanan tentang bla 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 baru satu efisiensi waktu gitu ya. Jadi dikasih tambah kalimat pengantar di atas ya. Boleh sedikit aja nggak apa-apa, jadi bagus. Gitu. Keunikan layanan apa? Anda jelaskan sedikit. Baru satu tentang ini ya. Ide apa integrasi digital lengkap, layanan 24/7 gitu ya. Nah, maksudnya apa nih layanan 24/7? Mungkin Anda tambahkan lagi penjelasannya gitu ya. Lalu sketsa. Apa nih? Sketsa gambar prototipenya. Ini juga sudah bagus ya. Anda jelaskan ya di sini. Oke. Nah, kayak gini nih maksud saya nih. Kalau satu ada penjelasan lagi baru A titik. Nah, gitu ya. Oke. Terus real time. Oke. Ketiga strategi produksi operasi. Nah, tuh. Berarti ini kan sub anak dari 31 ya. Oke, agak digeser aja ke sini. Urutkan sini tiganya. 31.1. Jadi urut dengan si S ini. Itu. Nah, selanjutnya lagi 31.2.
dua. Nah, berarti ini juga harus agak digeser ya ke kiri. Tuh, nampak. Nah, jadi kalau misalkan ini kan 3.2 ini penjelasannya 1, 2, 3. Nah, ini 3, 2, 1, 1. Ini aja 1, 2, 3 gitu penomorannya. Nah, ini tambahkan lagi penjelasannya. Oke, terus alur prosesnya. Oke, udah bagus gambarnya. Mungkin agak diperbesar gambarnya boleh. Ini dikasih keterangan gambar. Misalkan 4.1 tentang alur proses penyampaian jasa. Gitu, kasih keterangan. Nanti saya akan jelaskan ya, ada contoh, salah satu contoh yang apa namanya, mendekati sesuai. Oke. Selanjutnya di sini ada desain kerjanya. Nah, kalau misalkan ada kolom seperti ini, jangan terlalu melebihi si ini subjudulnya. Kalau bisa ditarik ke sini ya, di bawah si struktur tim kerjanya, di S-nya sini, ditarik, dirapikan. Itu ya. Oke, seperti itu. Ini juga sama, itu ya. Nah, di sini kalau misalkan eh, tabelnya itu keputus seperti ini ya di halaman selanjutnya. Ini kasih judul tabelnya. Kalau misalkan di sini ada judul tahap proses, tujuan efisiensi, teknologi pendukung, prinsip pendukung. Nah, ini juga harus ikut di sini. Itu judulnya. Jadi tidak terpotong seperti ini. Tuh. Ya, dirapikan. Nah, ini detail pendukung apakah si 5, 2, 1 ini apakah urut dengan yang atas? Nah, dari S ini diurutkan, marginnya diluruskan. Kalau sudah lurus ya oke gitu. Nah, ini kan agak geser ke kiri ya. Dirapikan lagi. Tuh, sentif. Nah, kalau ini misalkan gunakan apa namanya angka saja. Kalau ambil 1A berarti 1 dalam kurung gitu. Nah, ini belum di rata kanan kiri nih ya. Ini masih belum belum rapi. Kanan kiri rata kanan kiri. Oke. Terus pemilihan lokasi. Nah ini juga boleh ya jadi A, B, C ya. Ini juga agak geser ke kanan ini boleh dirapikan. Misalkan ada proses layout, misalkan istilah asing boleh dicetak miring seperti itu. Terus alasan faktor, oke, efisiensi, desain tata letak. Nah, boleh nih ya, bagus nih. Desain tata letaknya seperti ini bagus ya. Oke, alur kerjanya boleh seperti ini. Ini boleh sih gambarnya ditaruh apa agak ke tengah, boleh dirapikan ya. Nah, ini nanti diganti poin A, B, C, D gitu ya. Waktu tempuh ini juga. Nah, ini dirapikan aliran efisiensi dimulai dari bawah E sini ya. Misalkan kalau di sini alinea ya atas juga dikasih alinea gitu. Ini juga dikasih alinea. Misalkan kalau Anda mau menggunakan alinea. Oke. Di sini oke, ada potensi bottleneck-nya sudah. Kesimpulan, oke boleh bagus kasih kesimpulan, kasih saran. Daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka, itu misalkan daftar pustakanya ada 2 baris ya. Kalau 2 baris itu antara baris pertama dan kedua ini menggunakan spasi 1. Tapi kalau misalkan antar daftar pustaka satu dengan yang lain itu menggunakan spasi 1,5. Itu cara penulisan daftar pustaka yang baik. Oke gitu Egi, ada yang masih mau ditanyakan nggak Egi? Oke, oke Bu, cukup clear Bu. Terima kasih Itu Bu ya, infonya. nanti tolong segera direvisi ya Egi ya. Tapi overall ini eh, proposalnya sudah bagus ya untuk Egi, punya Egi. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Bu, izin Bu bertanya Bu. Boleh, Afla, silahkan. Bu, itu kan kemarin
proposal saya kan sampai bab 7, Bu. Udah Mm-mm. sampai di kesimpulan dan saran. Nah, Mm-mm. berarti kalau disambung, ini kan berarti disambung ya, Bu, dengan Mm-mm. tugas yang ini. Mm-mm. Berarti kesimpulan dan saran itu saya masukkan di bab Terakhir terakhir ya, saja, Bu ya. ya betul di akhir Eh, saja. Berarti misalnya sampai bab 7, berarti yang tugas saya sekarang masuk di bab 7, ulangi dari awal gitu ya, Bu Mm-mm. ya. Boleh gitu aja nggak apa-apa. Atau babnya Ah, diper sempit boleh. Nanti saya ada contohnya, nanti saya contohkan. ya oke, Bu. Oke. Ada lagi nggak yang lain yang mau bertanya? Lalu kita bahas lagi selanjutnya punya harmonis, harmonis Safariani. Nah, kita cek punya harmonis. Nah ya, tampil ya. Oke, ini punya harmonis. Harmonis Safariani. Kalau kita lihat di sini memang sudah betul ada covernya ya. Covernya boleh ditambahkan judul bisnisnya apa. Ini bukan operasi tapi ada E-nya, operasi bisnis. Gitu ya. Terus tambahkan judul bisnisnya itu tentang apa ya. Nah, terus di sini, nah ini kan pasti di enter ke bawah ya. Jadi cover ya cover saja. Boleh ditambahkan apa di sini ya. Ini di enter saja. Nah, untuk membedakan apa namanya antara nama ini nama NIM sama fakultasnya ya diturunkan ke bawah seperti itu. Nah ini apa bab berapa misalkan lanjutan dari bab sebelumnya ya ini. Nah ini juga penulisannya belum rapi ya. Nah ini ada abstrak. Kalau abstrak itu nanti saja kalau sudah semuanya lengkap baru boleh disertakan abstrak ya. Nggak usah diadakan abstraknya ya. Kalau misalkan kata pengantar, daftar isi boleh, gitu ya. Kalau abstrak itu kan adalah intisari dari proposal, ya. Kalau misalkan proposal belum selesai, ya berarti tidak perlu disertakan abstraknya, gitu ya. Seperti itu. Lalu di sini misalkan pendahuluan tentang apa di sini. Oh, mungkin di sini judul bisnisnya itu tentang apa? Bumbu rempah nih ya. Nah ini dirapikan, latar belakang jangan hanya seperti ini. Ini sedikit sekali kalau untuk latar belakang ya. Tuh pendahuluan. Misalkan bab satu pendahuluan itu tujuan. Apa di sini nggak dirapikan rata kanan kiri, nggak dikasih penomoran ya. Ruang lingkup. Nah, tuh ya. Kalau secara ini kita lihat, nah ini masih belum rapi dari segi penulisannya. Metode pemilihan lokasi. Nah, ini itu hanya sedikit penjelasannya. Ya, tuh, lokasi. Strategi tata letak, mana sketsanya, tidak ada. Masa penjelasan alur kerjanya singkat ya, pelanggan masuk disambut oleh staf, diantar ke meja, melihat menu, memesan, menunggu. Nah, ini simpel sekali ini. Tuh, efisiensi ruang. Nah, ini masih belum sesuai. Ya. Dari segi penulisan dan isi harus ditambahkan lagi penjelasannya. Ini ya, punya harmonis ya. Sini. Tuh. Ini harus segera direvisi dan diposting kembali. Oke, selanjutnya coba kita bahas yang ya mendekati sesuai.
Ya, misalkan di sini makalahnya tentang apa? Perancangan produk dan sistem operasi bisnis ya, Flavorium ya, kaitannya dengan kuliner, konsultan ya, for UMKM. Nah, boleh sih di sini covernya misalkan cetak miring gitu juga boleh ya. Oke. Terus di sini ya bab satunya. Bab satunya tentang apa? Latar belakang usaha. Misalkan di sini boleh tambahkan pendahuluan juga boleh. Latar belakang usahanya apa ya? Jelaskan di sini ya. Misalkan di sini yang latar belakang usaha ini apa nih? Industri kuliner merupakan salah satu sektor usaha yang terus berkembang, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional ya, terutama pada skala UMKM ya, berdasarkan tren konsumsi masyarakat. Saat ini peminatan terhadap produk makanan, minuman semakin meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup yang menuntut variasi kuliner yang lebih kreatif, ya higienis, serta memiliki rasa dan tampilan menarik. Nah, meskipun potensinya sangat besar, itu banyak UMKM kuliner yang masih menghadapi tantangan serius dalam apa? Meningkatkan daya saing bisnisnya. Ya, beberapa permasalahan umum yang muncul antara lain apa? Kualitas rasa yang tidak konsisten, ya, menu yang kurang inovatif, ketidaksesuaian harga jual dengan biaya produksi, serta branding produk yang belum mampu menarik perhatian konsumen. Ya, kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan bertahan dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, terutama dengan hadirnya tren makanan viral dan perubahan preferensi konsumen yang sangat cepat. Ini dijelaskan latar belakangnya ya. Nah, melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah solusi yang dapat membantu UMKM untuk mengembangkan produk makanan yang lebih berkualitas, inovatif, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, salah satu bentuk dukungan yang relevan adalah layanan food testing. Ini boleh dimiringkan ya. Food testing and menu apa development ya, yaitu apa jasa konsultasi kuliner yang fokus pada perbaikan kualitas produk, inovasi menu, standarisasi resep, analisis biaya, serta strategi penetapan harga yang tepat. Di sini jadi kaitannya dengan produknya apa jasa ya, jasa. Layanan ini akan memberikan pendampingan profesional kepada UMKM sehingga mereka mampu meningkatkan citra produk citra produknya, efisiensi produksi, serta keuntungan usaha yang secara berkelanjutan ya. Nah, dalam konteks tersebut hadirnya Flavorium ya, Culinary Consultant for UMKM ini bertujuan untuk menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha kuliner dengan mengedepankan pendekatan analisis dan kreativitas dalam mengembangkan menu. Flavorium memberikan solusi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan pasar sehingga UMKM itu dapat berkembang menjadi lebih profesional, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di era persaingan bisnis kuliner saat ini. Itu ya dijelaskan latar belakangnya apa. Lalu di sini dijelaskan definisinya dan tujuan apa namanya operasi bisnisnya itu apa ya di sini. Wah, nah ini dijelaskan ya. Oh, selanjutnya, di sini desain produknya. Boleh ya. Wah, fitur utamanya. Nah, ini boleh ini cetak miring ya. Cetak asing. Ini juga boleh ya. Pokoknya kalau ketemu istilah asing boleh dicetak miring saja ya. Kaidah penulisannya seperti itu. Testingnya boleh ini juga di apa namanya cetak miring. Profit, optimization, packaging, and plating, encasement, cetak miring. Ya, ini juga boleh cetak miring. Nah, gini ya, kalau misalkan apa namanya tabelnya itu seperti ini tuh kan kepotong ya di halaman selanjutnya. Nah ini judul tabelnya itu juga harus ikut
ya. Ini kan judul tabelnya fitur penjelasan gitu ya. Nah, ini terbagi 2 halaman ya. Berarti ini juga harus ikut ya. Harus ikut penjelasannya. Nah, itu bisa menggunakan ini. Misalkan ini kita blok ya. Pilih yang tabel layout ya. Nah, ini kok. Ini share, share, share. Tabel desain, tabel layout. Saya lupa. Ini pakai ini ya. Biasanya saya zoom. Ini pakai yang repeat header row ya. Pakainya yang itu, repeat header row. Pilih itu nanti otomatis kalau misalkan dia 2 halaman itu judul tabelnya itu ikut ikut ke bawah. Oke. Selanjutnya nih jelaskan manfaatnya apa gitu ya, keunikan jasa ya, ini dijelaskan apa keunikan dampaknya apa. Ya, terus sketsa produknya bagaimana nih, kalau misalkan ada yang turun ditarik ke atas lagi. Misalkan sketsa produk, misalkan logonya seperti ini ya. Ini juga cuman desain asal saja ini. Misalkan di sini ada logonya. Nah, terus kasih keterangan bawahnya tuh apa? Gambar 1.1 logo produk, misalkan seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini tuh gambar di bab 1 nomor pertama logo produk, gitu ya. Lalu selanjutnya gambar apa? Gambar tentang service prototype-nya. Berarti gambar 1.2. Berarti gambar di bab 1 nomor 2. Ya, service prototype. Nah, si keterangan gambarnya. Lalu yang ketiga ada gambar flyer. Berarti di sini gambar 1.3 flyer. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, di sini jelaskan bagaimana desain flyernya ya. Nah, di sini nah, boleh dijelaskan singkat, ini ada istilah asing berarti cetak miring, QR code, cetak miring. Tuh. Nah, selanjutnya masuk ke bab 2. Di sini bab 2 tentang strategi produksi dan operasi. Misalkan strategi apa yang digunakan di sini jelaskan ya. Menggunakan apa strategi berbasis pesanan atau make to order. Tuh. Ini juga boleh dicetak miring. Lalu kedua menggunakan pendekatan co-creation. Ya. Eh, yang ketiga apa? Quality assurance. Lalu resource sharing, misalkan seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya ada rancangan alur proses produksi. Nah, di sini apa tahapan yang pertama apa pre-service, misalkan itu jelaskan. Lalu selanjutnya service delivery ya. Di sini dijelaskan. Nah, ini belum rapi. Kali ini kita tarik ke sini. Nah, dirapikan. Tuh ya. Quality control, standar service. Nah, ini karena istilah asing cetak miring saja. Itu ya. Lalu selanjutnya apa? Tahap pasca layanan, post service. Kan gitu. Cetak miring. Costing, layout ini istilah asing, kita cetak miring. Tuh, nah di sini digambar diagram alur apa atau flow chart-nya ya. Tuh seperti ini. Boleh ya ditambahkan bahwa misalkan tadi ini karena di bab 2 berarti gambar 2.1. Nah, apa ini tentang apa? Diagram alur misalkan gitu. Misalkan agak tengah di bold boleh tuh ya. Selanjutnya ada jenis apa namanya proses yang digunakan. Sini ciri-cirinya apa? Dijelaskan ya. Stabel SDM ya. SDM itu lebih baik ini menggunakan kapital karena kan singkatan dari sumber daya manusia. Oke, terus desain kerjanya bagaimana? Di sini Anda jelaskan apa namanya, perannya apa, jumlahnya berapa gitu ya. Tugas utamanya apa, kualifikasinya bagaimana. Dan istilah asing ya, berarti harus dicetak miring. Tuh, ya.
Nih, ya walaupun dia di halaman selanjutnya, tapi judulnya tetap ikut. Nah, sistem kerjanya bagaimana di sini? Jelaskan aspeknya, deskripsinya, bagaimana ya. Ini standar operasi work, dan service-nya tuh ya. Oke, sistem motivasi insentifnya bagaimana di sini jelaskan. Nah, ini masuk ke tugas yang kedua ini ya, kaitannya dengan strategi produk operasi. Oh, ini masih yang tugas pertama. Oke. Ini jelaskan strategi produksi dan operasinya ya, identifikasinya tentang apa di sini karena Flavorium adalah jasa konsultasi kuliner untuk UMKM, maka kebutuhan lokasinya berbeda dari bisnis produksi makanan. Kebutuhan utamanya adalah pertama kebutuhan operasional inti. Oh, ya ini dijelaskan. Oke, ini yang sudah tugas kedua ya. Oke. Nah, fungsionalnya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi apa ya? Nih, jelaskan faktornya penjelasannya. Misalkan yang pertama kedekatan dengan klien UMKM. Penjelasannya apa? Di sini ada lokasi yang dekat dengan basis UMKM. Misalkan di Tangerang Selatan atau Jabodetabek memudahkan koordinasi dan konsultasi. Selanjutnya apa lagi? Misalkan faktor lainnya adalah akses transportasi. Misalkan mudah dijangkau kendaraan pribadi maupun umum ya. Membantu klien itu yang klien yang ingin berkunjung gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Lingkungan aman dan higienis. Apa penjelasannya penting untuk menjaga kualitas ya pekerjaan R&D ya, research kemarin and development ya dan pertemuan dengan klien misalkan gitu. Nah, di sini ada faktor internal ya. Faktor internal di sini ada apa saja? Biaya sewa operasional, misalkan dijelaskan. Lokasinya harus terjangkau agar tidak membebani biaya konsultasinya. Lalu ukuran ruang yang sesuai. Nah, perlu ruang test kitchen dan ruang admin yang efisien. Lalu fleksibilitas ruang di sini dapat dimodifikasi menjadi dapur uji yang nyaman ya kaitannya kan tadi dengan ini ya kuliner ya. Jadi ada dapurnya ya. Lalu akses internet. Nah, sangat vital untuk konsultasi online dan pengolahan dokumen. Itu seterusnya. Di sini evaluasi apakah lokasi yang dipilih strategis. Nah, ini dievaluasi ya. Misalkan di sini di lokasinya misalkan di BSD gitu ya, Pamulang, Ciputat, dan Serpong misalkan. Maka lokasi tersebut sangat strategis untuk alasan berikut. Yang pertama kesesuaian dengan pasarnya ya. Lalu kemudahan mengakses bahan baku, lalu efisiensi operasional gitu ya. Fleksibilitas, mendukung branding ya dan lain sebagainya. Lalu metode pemilihan lokasi, misalkan faktor rating method ya, caranya. Selanjutnya menentukan lokasi alternatif ya. Di sini ada BSD, Pamulang, sampai Ciputat. Nah, di sini kita buat ratingnya ya, bobotnya. Nah, misalkan berapa persen gitu. Nah, ini silahkan Anda analisis sendiri atau Anda tentukan sendiri. Namanya kita masih proses rancangan ya. Ya apa-apalah Anda coba merancang sendiri gitu ya. Tuh, di sini boleh penentuan skornya ya. Dalam menilai bobot tersebut, misalkan skornya 5 itu sangat baik, 1 buruk, misalkan gitu ya. Boleh nih. Ini bebas ya, mau dibuat penentuan skor seperti ini atau tidak, boleh silakan. Nanti dari penentuan skor tersebut, nanti gimana hasil akhirnya? Ya, alasannya yang terpilih adalah BSD dari penentuan skor tadi ya. Nah, ini di sini kenapa? Pertama, dekat dengan pusat UMKM modern. Lalu yang kedua, banyak pasar modern dan pasokan bahan makanan untuk R&D ya. Lalu akses jalannya dan transportasinya sangat baik gitu ya. Lingkungannya juga aman dan mendukung ya. Terus internetnya stabil dan memadai. Misalkan gitu alasan kenapa kok dipilih di daerah BSD. Selanjutnya ada strategi tata letak yang dipilih. Di sini misalkan office layout ya atau tata letak perkantoran atau misalkan proses layout atau fungsional layout untuk test kitchen ya misalkan seperti itu. Area dapur uji menggunakan tata letak berdasarkan
fungsi area persiapan bahan, ya misalkan prep area, cooking area, misalkan area plating, ya atau area penyimpanan bahan. Gitu. Selanjutnya ada uh, cellular layout ya untuk menyusun dokumen dan konten. Gitu. Nah, sini juga dijelaskan gambaran tata letak operasional platformnya ya. Misalkan pembagian zona ruangnya, misalkan zona administrasi isinya apa aja, ada meja kerja tim, ada area meeting, mungkin ada komputer, ada laptop, printer, akses internet, dan lain-lain. Lalu kalau di zona test kitchen ada apa saja? Ada peralatan masak, contohnya ada kompornya, ada ovennya, wajan dan lain-lain. Lalu ada apa lagi? Ada meja stainless ya untuk kebersihan ya. Lalu ada rak bahan baku, ada wastafel dan area sanitasi. Lalu untuk zona dokumentasi ada apa? Ada area foto makanan ya, background foto, ring light ya, mungkin ya, meja penyusunan SOP dan layout dokumen. Lalu selanjutnya ada zona penyimpanan. Ini untuk apa? Mungkin penyimpanan bahan baku ya, peralatan uji resep dan lain sebagainya. Alur sirkulasinya, misalnya minim tabrakan antar aktivitas, misalnya jalur bahan, proses, hasil, dokumentasi. Contohnya gini ya layoutnya, buat sketsanya, sketsa gambar tata letaknya. Lalu alasan pemilihan strategi tata letak apa? Di sini jelaskan ya, sesuai dengan karakter. Nah, ini belum di ini ya, belum spasi 1,5 nih. Oke. Sesuai dengan karakter bisnis, jasa konsultasi kuliner ya. Di sini Anda jelaskan apa. Fleksibilitas tinggi, terus efisiensi komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini dijelaskan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari strategi tata letak yaitu pertama office layout untuk aktivitas konsultasi dan administrasi. Lalu proses fungsional layoutnya untuk dapur uji atau test kitchennya. Lalu seluler layoutnya untuk dokumentasi dan konten. Ya, alasannya apa? Fleksibel untuk berbagai proyek UMKM, mendukung alur kerja yang variatif dan kreatif, efektif untuk koordinasi tim, ya, sesuai kebutuhan R&D, makanan, lalu ekonomis dan efisien. Nah, di sini boleh ya tambahkan lagi desain tata letaknya, ya misalkan kantor di sini, ya ini ruang produksinya, di sini ada bagian pelayanannya, gitu ya. Alurnya ini kasih penjelasan. Sini dijelaskan ya alur kerjanya. Nah, di sini desain tata letak mengikuti alur operasional yang logis sehingga setiap aktivitas mengalir lancar tanpa hambatan. Di sini ya, klien datang, masuk melalui area pelayanan, dilayani oleh tim pelayan administrasi, dilanjutkan ke ruang konsultasi kantor ya, diskusi analisis kebutuhan dan penyusunan rencana. Alur dirancang agar apa? Agar klien tidak memasuki area produksi sehingga menjaga keamanan dan privasi. Misalkan seperti itu. Lalu alur untuk pengembangan produknya bagaimana? Di sini tim konsultan dari kantor masuk ke area produksi ya atau test kitchen, lalu pengambilan bahan dan penyimpanan, lalu proses pengolahan di area produksi, lalu plating dan uji rasa, lalu dokumentasi foto atau video, lalu kembali ke kantor untuk menyusun SOP atau costingnya bagaimana. Alur ini menghindari pergerakan bolak-balik yang tidak perlu sehingga lebih efisien. Itu ya. Lalu efisien ruang. Di sini desain dibuat untuk memaksimalkan ruangan kecil ya, misalkan ruko atau rumah usaha. Nah, ini Anda bisa tambahkan zona bagi jelas ya, menghindari area mati, ruang produksi dibuat linear dan lain sebagainya. Itu ya, pertimbangan ergonomi juga boleh ditambahkan ya. Lalu selanjutnya, nah di sini boleh dianalisis potensi bottleneck-nya itu gimana ya, di area atau titik mana yang apa terjadi penumpukan atau penghambatan ya. Di sini boleh dianalisis gitu ya. Apa saja gitu ya. Tuh. Nah, kalau di sini ya ringkasan dari hasil analisis bottleneck-nya itu hasil analisisnya adalah utama ada di dapur ya prep, masak, dokumentasi, solusinya adalah tambah meja prep dan jadwal peralatan. Waktu tempuhnya 2 sampai 10 detik
antar stasiun sangat efisien. Aliran material sangat lancar, linear, dan tidak ada alur silang yang menghambat aliran informasi sangat cepat karena kedekatan fungsi dan penggunaan sistem digital. Itu. Nah, ini nanti boleh ditambahkan di akhir apa namanya sumber referensinya boleh. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya. Tuh, jadi nanti tolong silahkan masing-masing dicek lagi tugasnya ya, dirapikan lagi ya penulisannya ya. Nah, itu nanti teknik penulisan proposal itu nanti tentunya akan bermanfaat sekali pada saat Anda menyusun skripsi ya. Paling kaitannya gimana cara penulisan yang rapi dan benar ya, penomoran yang baik itu bagaimana. Oke, itu ya. Kalau gitu saya absen lagi untuk yang kedua ya. Ya, atau mungkin tadi masih ada yang baru bergabung, saya nggak tahu. Untuk kelas yang dimulai dari yang kelas 172. Dinda, masih ada ya Dinda? Nggak ada ya Dinda ya, tadi nggak ada. Cahaya Indri nggak ada. Ayu Nur Hidayah nggak ada ya. Nggak ada. Erika tidak ada. Egi Junaidi masih ada ya? Masih Bu, masih ada Bu. Oke, selanjutnya Fitri. Masih ada ya Fitri ya? Masih ada Ibu. Oke, selanjutnya Desta. Nggak ada tadi ya. Oke, Devi Aryani. Nggak ada ya Devi ya. Tadi ada, sekarang nggak ada. Selanjutnya Priti Sinta. Ada Bu. Ada. Oke. Tadi Cindy Pungki nggak ada. Erliana Listio. Hadir, Bu. Oke. Arzena tadi nggak ada. Tiara. Alfuja. Hadir, Bu. Oke, masih ada ya. Selanjutnya Amanda nggak ada. Amanda Putri nggak ada. Elsa Safitri nggak ada. Lestari tidak ada. Selvia Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Anissa Nurjannah. Masih ada nggak? Anissa Nurjannah. Tidak ada ya. Oke. Ferani Risna. Nggak ada Ferani. Oke. Selanjutnya Ada, Agnes. Bu. Ada. Oke. Ada. Oke, oke. Izin, Bu. Anissa ada. Oh, Anissa ada ya. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya Agnes. Ada, Bu. Oke. Terus Arya Nugraha. Hadir, Bu. Oke. Dina Eka tadi tidak ada. Ferry Hasan tidak ada. Pipit Masih, Bu. masih oke. Terus Putri Retno. Ada tadi ya. Terus Safira Legina nggak ada. Siti Ermawati Absen mana? ada ya. Siti Ermawati ya. Iya, ada, Bu. Oke. Terus Safira nggak ada. Teguh nggak ada. Arum. Nggak ada Arum. Ada, Ibu. Oke. Oke, lanjut ke kelas 189. Sari Mariati ada? Ada Bu. Oke. Rifa Anggra ini tadi tidak ada. Harmonis? Iya dah. Dulu kan enggak ya. Ada nggak harmonis? Bujir. Maksudnya Harmonis? Kak Iko maksudnya Ada ya apa? harmonis ya?
Niken, nggak ada. Hmm. Terus Madika nggak ada. Intan tidak ada. Putri Nasya. Hadir, Bu. Oke. Citra. Citra nggak ada ya? Hadir, Bu. Oh, ada. Oke. Risa Lestari. Ada, Bu. Ada. Putri Nur tadi nggak ada. Riko. Hadir Bu, hadir, hadir. Oke. Selanjutnya Niketut. Hadir, Ibu. Oke. Terus Gitra. Hadir, Ibu. Oke. Ana tadi nggak ada. Ahmad Rifan tidak ada. Nova tidak ada. Devinka tidak ada. Sri Wulandari. Hadir, Bu. Oke. Siti Hoirunisa. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Zulfani. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Lestari nggak ada. Jonathan tidak ada. Winda. Alian. Oke. Selanjutnya Cika Izati. Hadir, Ibu. Oke. Dikna tidak ada. Karliana nggak ada. Irma tidak ada. Kadek Eni. Hadir, Bu. Oke. Terakhir Reta tidak ada. Oke. Sudah ya. Berarti sudah saya absen semua ya. Ibu, saya Harmoni Sopariani hadir, cuma tadi Ah, nggak dengarkan soalnya sambil oh, kerja. Harmoni. Oke, oke, oke. Iya. Harmoni masih ada ya Ibu, sampai akhir Amanda ya. sudah dipanggil, Bu. Amanda Putri. Amanda Putri. Bentar, berarti kelas 172 ya. Oke, Amanda ada ya. Oke, Ada, Ibu. ya. Ada lagi nggak? Udah ya. Nah, kalau gitu sekarang silakan di-on kan kameranya karena untuk bukti dokumentasi bahwa hari ini kita sudah melakukan tuweb yang kedua. Nanti tinggal satu kali lagi ya, tuweb yang ketiga nanti ada di sesi ke-8. Ya. Tidak terasa ya, kita tinggal 2 sesi lagi ya. Cepat sekali loh waktu berlalu ya. Oke, semoga Anda nanti kuliahnya bisa lulus tepat waktu ya dan mendapatkan nilai Amin. yang bagus. Oke, silakan di-on-kan kameranya. Oke, Citra belum on. Anissa Nurjana, Selvia Anggraini, Sari Mariati, Egi Junaidi, Risa Lestari. Oke, silakan di-on-kan kameranya dulu. Sudah siap ya? Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, ada halaman selanjutnya. Sebentar. Oke, halaman yang selanjutnya yang kedua lagi ya. Oke, silahkan berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya untuk partisipasinya hari ini ya. Silahkan lanjut dengan aktivitas masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua ya. Amin. Terima Oke, kasih, Bu. terima kasih semuanya. Kita Bu. bertemu lagi Terima kasih, di Bu. web ketiga. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan live masing-masing ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.